Assalamualaikum semuanya, saya Ilo. Di sini siapa yang senang berbelanja? Apakah kamu salah satunya? Dalam membeli suatu barang bisa dikatakan susah-susah gampang ya, karena orang dituntut untuk jeli dan teliti terhadap kualitas, harga, dan fungsi dari barang yang akan dibelinya. Apakah sudah sesuai dengan kebutuhannya atau belum? Jangan sampai barang yang sudah dibeli ternyata zonk, alias jauh dari yang diharapkan atau dibayangkan. Begitu pula dalam memilih asuransi. Calon nasabah mesti jauh lebih teliti dan hati-hati, karena asuransi adalah produk keuangan jangka panjang yang membutuhkan kedisiplinan untuk membayar premi tiap bulannya. Nah, di sini saya akan share 5 kesalahan prospek atau nasabah yang paling sering saya temui dalam memilih atau membeli asuransi. Kesalahan yang pertama adalah berinvestasi di produk asuransi. Ini adalah kesalahan paling banyak yang saya temui sejauh ini. Perlu saya tegaskan kembali di sini bahwa asuransi bukanlah tempat yang tepat untuk berinvestasi. Dalam ilmu perencanaan keuangan, setiap orang mesti memiliki 3 kantong. Kantong yang pertama adalah kantong masa kini yang disebut menabung, tempatnya adalah di bank. Sedangkan kantong yang kedua adalah kantong masa depan yang disebut investasi, tempatnya adalah di deposito, saham, reksadana, properti, emas, dan lain sebagainya. Sedangkan kantong yang ketiga adalah kantong masa kritis atau masa darurat, tempatnya adalah di asuransi. Fungsinya kalau terjadi resiko hidup seperti sakit atau kecelakaan, kantong pertama dan kantong kedua tetap aman karena ada kantong asuransi yang akan melindunginya. Tapi di luar sana ada yang bilang kalau asuransi itu ada investasinya. Nah, kalau yang dimaksud orang itu adalah asuransi unit link atau kalau secara namanya menjadi PD, singkatan dari produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi, memang betul, produk itu ada unsur investasinya. Tapi tujuannya bukan untuk melipat gandakan kekayaan atau mengembangkan uang yang kamu setorkan. Saya yakin kamu pasti pernah mendengar berita ada nasabah yang marah-marah dan kecewa karena uang yang selama ini ia setorkan di asuransi bertahun-tahun lamanya ternyata tidak sesuai dengan yang diharapkan. Bahkan, totalnya di bawah dari jumlah uang yang selama ini ia bayarkan. Lah kok bisa? Nah, untuk lebih jelasnya, kamu bisa lihat video saya yang ini. Informasinya sudah sangat jelas dan saya buat sesederhana mungkin agar mudah dipahami. Intinya, premi yang selama ini disetorkan tidak seluruhnya dialokasikan untuk investasi karena ada porsi tertentu yang akan masuk ke dalam kantong asuransi. Investasi yang ada pun tujuannya bukan untuk mengembangkan dana yang ada, tapi sebagai dana jaga-jaga atau cadangan kalau nih nasabah kesulitan keuangan sehingga tidak bisa bayar premi untuk sementara waktu. Hal ini juga sudah saya jelaskan di video saya yang ini. Jadi kalau ada tenaga pemasar yang menawarkan produk asuransi, tapi mengiming-imingi dan lebih menunjukkan sisi keuntungan investasinya daripada manfaat dari asuransinya itu sendiri, kamu sudah harus lebih waspada dan hati-hati agar tidak kecewa di masa depan nanti. Kesalahan yang kedua adalah beli karena preminya murah. Sebenarnya sih tidak salah jika orang membeli asuransi yang preminya murah, karena membandingkan suatu produk yang satu dengan produk yang lainnya ada hal yang wajar. Tapi, jika hanya karena premi yang murah dan mengabaikan faktor yang lainnya, seperti manfaat yang kamu dapatkan nanti, perusahaan asuransinya atau tenaga pemasarnya, menurut saya sangat berbahaya. Bayangkan, bagaimana jika hanya karena selisih sedikit lebih murah, tapi ternyata perusahaan asuransinya bangkrut, sehingga dana kamu tidak bisa dicairkan. Contohnya sudah ada dan bukan cuma satu, tapi ada beberapa perusahaan asuransi yang sudah gulung tikar, yang menyebabkan dana nasabah terjebak di sana. Atau karena lebih murah preminya, ternyata manfaat asuransi yang didapat sangat kecil. Misalnya ketika dirawat di rumah sakit, orang tersebut masih harus nombok banyak karena kartu kesehatan yang ia punya memiliki plafon tahunan yang kecil. Ujung-ujungnya apa nggak tambah pusing nanti? Maunya sih dibayarin semua sama asuransi, ternyata masih ada selisih yang harus dibayar, besar pula. Alhasil, mau nggak mau harus ambil uang dari tabungan yang ada. Atau bisa juga ambil asuransi dari agen A karena premi yang dikasih lebih murah, tapi nggak lama kemudian dia tidak jadi agen asuransi lagi karena dapat pekerjaan di tempat yang lain. Tidak bisa dipungkiri ada beberapa orang yang menjalani pekerjaan sebagai agen asuransi hanya sebagai selingan saja, sambil mencari pekerjaan yang lainnya. Oleh karena itu, jangan jadikan premi murah sebagai faktor penentu kamu dalam membeli asuransi ya. Pikirkan dan pertimbangkan juga faktor-faktor lain yang saya sebutkan tadi. Yang pertama nih, kamu bisa cek kesehatan dari perusahaan asuransi tersebut. Apakah bisa bertahan lama atau tidak? Caranya kamu bisa lihat dari laporan keuangannya, jumlah asetnya, besarnya klaim yang telah dibayar, penghargaan yang ia dapat selama setahun sebelumnya, atau peringkat perusahaan tersebut di Indonesia. Yang kedua, cek produknya.
seberapa besar manfaatnya, dan bagaimana syarat dan ketentuan dalam pencairan klaimnya. Gampang atau susah? Yang ketiga, cek track record agentnya. Apakah tipikal agent yang mudah dihubungi, sangat membantu jika dibutuhkan, dan lain sebagainya. Kesalahan yang ketiga yang paling banyak ditemui adalah beli karena pertemanan atau persaudaraan. Apakah kamu tipe orang yang kalau ada teman atau saudara yang menawarkan barang dagangannya, pasti dibeli karena ada rasa tidak enak kalau menolak? Nah, khusus untuk asuransi, saran saya, mulai dari sekarang latihan untuk berkata tidak. Asuransi itu harusnya dimiliki karena kebutuhan, bukan karena rasa sungkan atau nggak enakan. Sekedar share pengalaman pada saat saya prospek di suatu instansi nih. Pada saat saya menawarkan asuransi kepada seorang bapak, sebut saja bapak ayah, saya dimarahi hampir 2 jam lamanya. Betul nih, 2 jam. Bukan karena saya melakukan kesalahan, bukan juga karena saya bersikap kurang ajar atau tidak sopan, tapi karena saya hanya memperkenalkan diri sebagai agen asuransi dan menawarkannya produk asuransi. Lah kok bisa? Saya langsung dimarahi 2 jam. Ternyata setelah mendengar keluh kesahnya, bapak ini ditawari asuransi dari kakaknya yang saat itu juga berprofesi sebagai agen asuransi dari perusahaan yang sama dengan saya. Karena merasa nggak enak dan sungkan, dia ambil 3 polis dengan premi terendah atau termurah. Ternyata setelah beberapa tahun kemudian, ia merasa kecewa karena apa yang dijelaskan kakaknya di awal tidak sesuai dengan kenyataannya. Dulu di awal, kakaknya menjanjikan nilai investasi yang tinggi. Ternyata hasil yang didapatkan berbeda dengan yang dijanjikan pada saat itu. Alhasil, karena saya dan kakaknya dari perusahaan asuransi yang sama, akhirnya emosinya dilampiaskan ke saya. Tahu kenapa? Karena bapak ini mengakui sendiri bahwa dia nggak berani marahin kakaknya. Aduh, kenal juga enggak, ambil asuransi juga bukan sama saya, lagi haus-hausnya pula karena pas bulan puasa. Kok apes bener ya kena getahnya si bapak. Tapi ya sudah, namanya juga risiko pekerjaan yang harus saya terima dengan ikhlas. Walaupun bukan ambil asuransi sama saya, tapi saya mewakili kakaknya meminta maaf kepada bapak tersebut, meskipun kakaknya sudah lama berhenti jadi agen asuransi. Nah, itulah alasan pentingnya asuransi. Diambil karena butuh, bukan karena nggak enak. Karena ketika kamu butuh, kamu akan cari tahu dengan teliti produk apa yang akan kamu ambil. Manfaatnya apa saja, syarat dan ketentuannya bagaimana. Karena biasanya, orang tidak akan mengeluarkan uang untuk membeli barang yang tidak jelas apa untung dan manfaatnya yang akan ia peroleh nantinya. Kalau kamu beli asuransi karena merasa nggak enak, dia adalah kakakmu, saudaramu, atau temanmu, kamu jadi akan kurang peduli dengan apa yang akan kamu beli. Kamu pasti akan beli asuransi dengan premi yang paling murah, yang penting kamu bisa, dalam tanda kutip nih, mengusir dia, supaya dia nggak nawar-nawarin kamu lagi nantinya. Ingat ya, uang itu nggak kenal teman, saudara, ataupun keluarga. Kesalahan yang keempat adalah salah beli asuransi. Saat ini, asuransi memiliki banyak variasi, mulai dari asuransi jiwa, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi sakit kritis, dan lain sebagainya. Jadi, pastikan asuransi yang kamu beli itu sesuai dengan kebutuhan. Jangan sampai nih, kamu beli asuransi jiwa, padahal yang kamu butuhkan adalah asuransi kesehatan, sehingga kamu tidak akan tercover asuransi jika harus dirawat rumah sakit. Kalau kamu mau tahu apa aja jenis asuransi kesehatan yang ada, kamu bisa cek video saya yang ini. Kesalahan yang kelima adalah cukup bayar premi 5 atau 10 tahun saja. Jika yang kamu beli adalah asuransi tradisional, maka hal ini tidaklah salah, karena memang di dalam asuransi tradisional terdapat jangka waktu yang telah ditentukan pada saat pengajuan di awal menjadi nasabah asuransi. Tapi, jika yang kamu beli adalah asuransi unit link, nah ini baru sebuah kesalahan fatal. Asuransi unit link tidak mengenal jangka waktu tertentu untuk membayar premi, misalnya 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Asuransi ini mewajibkan kamu membayar premi sepanjang kamu masih ingin mendapatkan manfaat dari asuransi tersebut. Misalnya nih, di dalam polis disebutkan bahwa kamu akan di-cover oleh asuransi kesehatan sampai usia 65 tahun. Maka, kamu pun harus bayar premi sampai usia 65 tahun juga. Jadi, jika ada tenaga pemasar yang menawarkan produk asuransi unit link atau saat ini namanya PD dan menjanjikan hanya membayar 5 atau 10 tahun saja misalnya, setelah itu tidak perlu bayar-bayar lagi, tapi kamu akan tetap di-cover asuransi, maka kamu harus mulai waspada. Karena yang akan terjadi sebenarnya di tahun-tahun berikutnya, kalau kamu tidak bayar premi lagi, maka polis asuransimu ada potensi untuk lapse atau hangus atau tidak aktif lagi, sehingga manfaat yang ada pun tidak bisa digunakan atau dicairkan nantinya. Tapi ini hanya berlaku untuk produk unit link atau PD saja ya. Lalu, apa bedanya sama yang tradisional? Nah, langsung saja nih cek video saya yang ini untuk lebih jelasnya. Nah, itulah 5 kesalahan paling banyak yang saya temui selama saya bekerja di asuransi.
Semoga polis yang kamu miliki saat ini sudah sesuai dengan kebutuhanmu ya. Bagi yang belum punya dan berniat untuk beli asuransi atau hanya sekedar konsultasi saja, jangan sungkan untuk hubungi saya di nomor telepon yang tertera di kolom deskripsi. Support terus channel saya agar terus berkembang dan terus bisa mengedukasi banyak orang dengan cara klik share, like, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Saya Ilo, and see you.